nggak sih? Ada, kalau orang-orang yang sudah merasa kayak udah waktunya take profit ya take profit. Itu sebenarnya investasi yang benar kan dijual pada saat lagi untung kan ya, bukan lagi saat butuh kan. Iya, bukan justru Kepepet nih beli, kalau lagi tinggi, wah ini tinggi nih berarti kita beli, harus segera beli. Itu sebenarnya juga kebalik. kebalik ya. Iya, iya, Nah iya, loh, diketawain nih iya sama Kak kebalik. Melvin nih. Justru harusnya ketika rendah itu ya kita Ya, beli. betul. Ketika lagi turun, harusnya kita misal nih kayak gini, emas kemarin sempat harganya rally itu harganya naik terus. Mm-mm, Sekarang terjadi koreksi. Coba saya kasih lihat grafik mungkin ya. mm-mm. Di grafiknya ini nanti saya share. Itu harga emas itu kan naik terus. Terus ketika naik terus sampai di level 4.400 harga harga apa dunianya, pada kemudian mengalami koreksi sampai di 4.100 gitu. Mm-mm. Ya, oke. Ini tuh kalau dari analisis teknikal ini sebenarnya masih koreksi yang wajar. Ya, sampai ke harga 4.000 itu masih wajar. Itu dengan pendekatan Fibonacci retracement, itu masih wajar. Ya. Nah, justru pada saat sekarang lagi retrace atau lagi istilahnya lagi koreksi sementara, lagi turun seperti ini, ya ini waktunya kita udah mulai belanja lagi gitu. Oh, Itu. mulai nyicil lagi ya. Ya, Walaupun mungkin angkanya masih tinggi, tapi kan ada harga ya, terkoreksi itu ya. ya Itu harga adalah koreksi. momen yang tepat untuk Ya, membeli. ya, dan itu common. Jadi kalau di semua komoditas, komoditas itu ya barang-barang komoditas itu ya kayak emas, perak, timah, tembaga, itu komoditas minyak bumi itu kan, itu tuh nggak ada yang namanya grafiknya itu garis lurus ke kanan atas tuh nggak ada. Hmm. Maksudnya nggak ada yang grafiknya tuh harganya tuh selalu naik gitu. Pasti akan ada yang namanya naik tuh pasti akan ada koreksi. Nah, kalau udah akan naik lagi. Tapi kalau naik terus itu malah justru sesuatu yang berbeda atau aneh gitu. Nah, tapi secara umum tuh naik turunnya harga emas itu tuh biasanya dipengaruhi apa aja sih ketika misalnya ada harga yang Hmm. terkoreksi nih. Hmm. Itu pengaruhnya tuh dari apa sih yang Kalau yang mempengaruhi? saya lihat ini, yang koreksi agak dalam ini bisa jadi karena memang orang-orang ada beberapa yang udah taking profit. Emang ada pedagang Hmm, yang udah taking profit gitu. oke. Tapi Gitu. tidak menutup kemungkinan harga emas ini Masih, masih akan masih. rally gitu Ya, ya. karena apa? Yang penting gini. Ini kan yang kita lihat kalau misal kita bicaranya komoditas ya. Untuk komoditas tuh kita lihat, ini kok tiba-tiba harga naik ada apa? Supply demand-nya ada yang ganggu gak? Oh, ternyata ada kebutuhan yang naik nih, demand-nya ternyata ada shock gitu. Demand-nya itu ada tambahan gitu. Tambahan demand. Siapa yang tiba-tiba butuh emas sih? Oh, yang butuh levelnya level bank sentral gitu yang belanja gede gitu. Industri belanja tapi common aja. Industri belanja itu maksudnya industri misal jewelry butuh butuh emas, tapi nggak tiba-tiba kebutuhan jewelry emas naik gitu, nggak ada gitu. Oh, ternyata yang butuh ternyata dari research yang saya dapat, saya baca, oh lebih banyak bank sentral lagi kumpulin gitu. Hmm. Kalau udah dilihat datanya ada, oh ternyata reserve di US government bondnya lagi turun, tapi digantiin sama goldnya porsinya mulai naik gitu. Oh berarti mulai di rebalance ke sana. Oke, dan jumlahnya masih make sense Ya, ya, gitu. ya. Dan ya makanya bisa gitu terjadi kebutuhan naik. Tapi ada orang-orang yang juga trading kan, nggak semuanya seperti kita yang beli untuk jangka panjang. Pasti kan di dunia ada orang yang trading itu. Nah itu dia taking profit. Ya udah sewajarnya sih. Sewajarnya ada harga yang Ya, terkoreksi, tapi justru dari harga yang terkoreksi itu malah jadi peluang ya betul, buat yang nggak betul. mau investasi emas